Tiba-tiba mereka ini ngedengar suara yang dimana kok agak beda nih, agak beda gitu kan. Bahkan mereka berdua nggak saling tanya-menanya, tapi kayak ngedengerin suara tersebut. Ya, suara itu cuy, itu suara desahan dari salah satu cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang manusia-manusia yang mesum di gunung nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa minum es. Sekarang udah mulai memasuki bulan 12, bulan terakhir nih cuy di tahun 2024. Jadi udah pada punya agenda kemana nih tahun baru? Ada yang pulang kampung kah? Ada yang mau ngerayain di Jakarta kah, di ibu kota? Atau ada yang punya tujuan lain mau pergi keluar kota jalan-jalan gitu kan? Kalau gue pribadi rencana sih mau ke Jawa Timur ya, mau naik Gunung Argopuro. Jadi ya siapa tahu kita bisa ketemu di sana, bisa ngopi-ngopi gitu kan. Dan buat lu yang punya agenda, coba tulis di kolom komentar kalian mau pada kemana. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Kita sebut aja nama ini Cecep. Dan gua sebelum nyeritain cerita ini, jadi cerita ini tuh sebenarnya sempat viral. Ya adanya di salah satu gunung. Gue tidak akan ngasih tahu gunungnya di mana. Jadi ya udahlah, bodo amat gitu kan, karena memang nggak boleh, takutnya nanti ada yang kesinggung dan kesindir ya. Kalau ada yang kesindir kan yang penting gue nggak sebutin nama gunung, nama orangnya juga gue samarin dan sebagainya, karena kan sekarang zamannya sensi gitu kan. Nah kita sebut aja namanya ini Cecep. Cecep ini seorang warga Akamsi cuy, di salah satu gunung. Nah kebetulan Cecep juga memang suka naik gunung tersebut. Tapi ya tujuan naik gunungnya tuh dia mah ya cuman gabut doang. Ya biarpun gabut, biarpun Akamsi juga tetap aja kan coy, persiapan fisik dan sebagainya juga harus benar-benar kuat. Walaupun Akamsi, tapi kalau jarang naik gunung pun ya bisa dikatakan ya nggak bakalan sanggup juga gitu. Jadi nggak semua Akamsi itu sanggup buat untuk naik salah satu gunung tersebut gitu. Nah sampai akhirnya si Cecep ini kan gabut pada saat itu. Dia tuh coba ngajak beberapa temennya. Tapi ternyata beberapa temennya yang biasa buat diajak ngebolang buat naik ke gunung tersebut itu kayak males lah gitu kan. Terus ada yang punya kegiatan juga. Sampai akhirnya ada salah satu temennya, kita sebut aja namanya Andri coy. Nah si Andri ini mau buat naik ke gunung tersebut. Ya udahlah, ayo gas, emangnya mau kapan? Nah Cecep ini kan berencana dia mau naik di hari weekday, yang dimana kalau misalkan naik weekend otomatis gunungnya itu udah rame. Ya kalau misalkan rame kan udah nggak seru lagi, sedangkan mereka juga mau santai-santai. Dan jalur yang akan dipilih adalah jalur yang dimana dari kampungnya sendiri. Jadi ada sebuah jalur yang biasa dipakai warga desa, dan itu juga salah satu jalur evakuasi biasanya. Jadi jalurnya ini tuh motong sampai akhirnya nanti ketemu di salah satu pos pada saat itu.
Nah, singkat ceritanya, mereka ini sudah ngerencanain mulai dari hari, terus persiapan logistik dan sebagainya gitu kan. Dan mereka juga udah berencana kayak, kalau Akam sih naik gunung, udah nggak perlu yang aneh-aneh, ngeliwet ikan asin. Itu udah paling top tier, di bawah lalaban. Apalagi kalau di kaki gunung itu kan, di lereng-lereng kaki gunung itu kan biasanya banyak perkebunan kan, perkebunan sayuran. Jadi kalau masalah sayuran, warga Akamsi udah paling the best lah. Maksudnya ya nggak perlu beli gitu, sayuran di situ pun udah banyak gitu kan. Sampai akhirnya udah dapat harinya, udah dapat tanggalnya, singkatnya mulailah di hari pendakian. Nah, ketika mereka mau mulai pendakian itu, mereka udah sepakat bahwa mereka akan melakukan pendakian itu ketika selesai sholat zuhur. Nah, mereka mendaki itu di hari Jumatan lah. Jadi Jumat naik, rencana itu turun Sabtu ketika pendaki yang pada mau naik mereka turun gitu. Akhirnya mereka berangkatlah sekitaran jam 1-an pada saat itu. Singkat cerita, mereka jalan. Di awal perjalanan mereka menikmati dengan santainya, dengan riangnya gitu kan, Cecep sama si Andri ini. Tapi cuy, yang mereka tahu bahwa gunung ini sebenarnya jarang banget, walaupun di hari weekend sebetulnya gunung ini nggak terlalu rame. Mungkin kalau kayak gunung gede kan bisa ribuan, atau gunung lain bisa ratusan dan sebagainya. Ya gunung ini masih kayak di bawah 100 pendaki lah mungkin, karena memang nggak favorit dan jalurnya juga lumayan bikin dengkul kopong gitu kan. Sampai akhirnya mereka sampai nih di area camp. Nah, ketika sampai di area camp ini, mereka kurang lebih sekitaran jam 5 sore. Ya, namanya warga Akamsi cuy. Ya, mereka mah udah pasti jalannya cepet kan. Coba deh kalian naik barengin sama warga Akamsi asli yang biasa suka turun naik gunung tersebut gitu kan. Atau yang bisa dikatakan porter lah gitu. Udah pasti speednya, fisiknya, nafasnya, udah dabes badah gitu kan. Nah, mereka udah sampai di area camp. Awalnya itu nggak ada tenda satupun. Mereka beres-beres, terus mereka ini cabut. Cecep sama Andri ini pergi ke salah satu tempat yang dimana mereka mau ngambil air. Sebetulnya di area camp tersebut itu nggak ada sumber mata air. Ya cuman tahu itu ya kayak warga Akamsi doang lah. Perjalanan untuk ngambil air ini memang lumayan cukup jauh dan lumayan cukup sulit juga. Jadi mereka nyari. Nah, ketika mereka selesai nyari, mereka ini langsung balik lagi. Nah, ketika udah balik ke tenda lagi, itu kisaran ya jam 6-an lah, udah maghrib gitulah. Nah, ketika udah sampai di tenda, mereka kaget. Ternyata di situ ada salah satu tenda. Ya, ada satu tenda lah gitu. Dan kedengarannya itu cewek sama cowok cuy. Jadi kayak dua orang pasang kekasih gitu kan. Satu orang pasang kekasih gitu kan, cewek sama cowok. Dan mereka juga tidak berpikiran kalau itu tuh pacaran sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja gitu kan, wajar zaman sekarang pendakian cewek cowok banyak gitu. Nah, akhirnya ya mereka juga nggak terlalu nyapa karena memang kondisinya ketika Cecep sama Andri ini sampai, si dua pendaki itu juga kondisi lagi di dalam tenda. Jadi kayak yang ya udahlah, mereka masuk ke dalam tenda. Akhirnya mereka masak-masak nih cuy. Setelah sholat mereka masak-masakan. Udah tahu bagiannya masing-masing. Jam tujuan itu masakan udah selesai. Nah, ketika udah selesai, mereka langsung kan, ya pada umumnya pendaki nggak ada tujuan lagi, belum bisa tidur, ngopi sambil sebat gitu. Nyantai nih. Nah, ketika lagi asik sebat, si Andri ini bilang, bentar lah, gue mau pipis dulu nih. Nah, kondisi mau pipis ini mengharuskan ngelewatin si salah satu tenda itu. Lewatin kan, selesai pipis, balik lagi. Nah, sebenarnya pada saat itu nggak ada suara apapun kecuali suara binatang, gesekan angin dan sebagainya. Tapi ada sebuah keanehan yang dimana kok ada suara yang agak sedikit berbeda pada saat itu. Jadi kayak suara orang lagi begini nih cuy gitu kan, kedengeran gitu. Ya kalian bisa bayangin sendirilah bunyinya kayak gimana gitu kan, nggak perlu gue jelasin juga. Sampai akhirnya ngedengerin, tapi kayak sesekali hilang gitu. Kayak mungkin mereka sadar kali ya gitu kan. Dan si Andri ini kayak, ya udahlah, mungkin gue salah dengar pada saat itu gitu.
Akhirnya balik lagi, mereka ngobrol-ngobrol lagi, ngopi. Nah ketika lagi asik ngobrol-ngobrol, makin lama, makin malam kan, makin sepi nih, udah nggak ada suara apapun. Seketika, awalnya di situ tuh anginnya tuh sepoi, tiba-tiba anginnya tuh bener-bener kenceng. Bahkan mereka itu kayak dikagetin yang dimana angin ini tuh langsung bener-bener langsung wuih, gitu. Udah kayak ya badai lah bisa dibilang gitu kan. Mereka langsung buru-buru yang namanya ngecek tenda mereka. Jadi mereka ngecek bagian pasak gimana, terus ngeliat kondisi di atas ada pohon atau enggak, takutnya mereka ketiban gitu kan. Dan mereka pun ngelihat situasi tersebut itu nggak punya pemikiran aneh yang dimana kayak oh ya udahlah ini fenomena alam yang biasa terjadi ketika ada di gunung gitu kan. Akhirnya mereka kayak ya agak masuk ke dalam tapi belum disletingin nih. Nah ketika udah masuk pun mereka kayak dalam hati mah baca doa, zikir dan sebagainya gitu kan. Kok tiba-tiba badai ya gitu kan. Padahal dapat infonya bahwa emang bukan lagi musimnya badai. Tapi Cecep ini bilang wajar lah namanya juga di gunung. Ya nggak ada yang tahu kan, di alam itu nggak ada yang bisa diprediksi. Tapi angin yang tadi awalnya kencang tiba-tiba hilang dan hilang. Jadi normal lagi nih cuy. Ketika jadi normal lagi ini, Andre ini kayak bilang kan, gimana kalau kita keluar? Tapi mager nih udah malam. Dan pada saat itu pun jam udah menunjukkan sekitaran jam 10-an. Akhirnya kayak udah malam, ya udahlah kita di dalam aja. Jadi kalau udah ngantuk tinggal rebahan. Ya udah kalau kayak gitu. Mereka ngobrol-ngobrol lagi nih. Sampai akhirnya si Andre ini kayak, udahlah gue mau istirahat, kita rebahan siapa tahu aja bisa tidur. Ya udah ayo. Akhirnya mereka rebahan tuh. Nah dalam kondisi rebahan ini mereka mendengar suara yang memang gak asing pada saat itu. Ya suara itu benar-benar kayak suara rintihan yang dimana mereka udah paham banget nih. Jadi mereka ini tipikal orang yang ada gitu kan, ada setan nih di sini atau ada demit. Ya udah nggak apa-apa masing-masing aja, dan mereka juga nggak terlalu parnoan atau nggak kaget atau histeris gimana-gimana. Takut ada tapi nggak yang sebegitu menakutkannya lah. Nah ketika ngedengar suara rintihan ini mereka kayak yang cuek. Bahkan Cecep ini sampai bilang, ya kedatangan tamu. Ya udahlah biarin aja kata si Andri. Biarin aja masing-masing. Mungkin lagi galau kali gara-gara tadi ada angin kencang, kedinginan mungkin. Siapa tahu bajunya ketipisan. Jangankan kedemit, kita juga kalau kagak pakai jaket yang tebal begini kayaknya bakalan ngerintih gitu juga. Bener sih gitu kan kata si Cecep. Ya udahlah kita baca doa yuk, kita istirahat. Akhirnya mereka tuh kayak mau mejemin mata tapi nggak bisa. Nah lambat laun suara rintihan ini tiba-tiba hilang. Hilang, diganti suara jangkrik. Tapi ketika mereka mau coba buat mejem nih kayak tiba-tiba mereka ini ngedengar suara yang dimana kok agak beda gitu kan. Bahkan mereka berdua nggak saling tanya menanya tapi kayak ngedengerin suara tersebut. Ya suara itu cuy, itu suara desahan dari salah satu cewek. Mereka doang kan kayak kok suaranya beda, tadi nangis sekarang begini. Si Andri ini nanya, sejak kapan setan bisa suara kayak begitu? Cecep pun cuman geleng-geleng kepala doang. Lah mana gua tahu, gue juga seumur hidup diketawain, dinangisin, tapi nggak pernah ngedenger suara yang namanya ngedesah begini. Gua bingung gitu kan. Cecep itu sampai terheran-heran, bahkan si Andri pun sempat heran kan, kok bisa gitu kan, setan jenis apa nih bisa suara kayak begini. Mereka itu langsung bangun kayak penasaran gitu kan. Entah kenapa juga sebenarnya mereka kalau ngedengar suara nangis tuh nggak penasaran cuy, takut buat disamperin. Tapi kok kali ini tuh bener-bener penasaran. Mereka sampai ngebuka tenda pelan-pelan, nggak yang seret gitu kan. Selesai ngebuka tenda, mereka ngedengerin lagi pelan banget. Dan ternyata benar, suara desahan itu makin ada dan suara itu makin kenceng. Mereka seketika punya pikiran yang dimana kok kayaknya ada yang aneh. Dan mereka tahu suara ini berasal dari mana. Ya, mereka udah berasumsi bahwa suara tersebut itu berasal dari tenda sebelah.
Mereka nggak mau terlalu yang namanya suuzon. Mereka mau coba memastikan dulu, yang dimana mereka mau coba ngendap-ngendap dulu nih. Tapi ketika baru mau keluar dari tenda dan pas mau nyamperin ke tenda sebelah, mereka dikagetin dengan sepasang mata merah yang memang mata itu tuh nggak natap ke mereka, tapi lagi natap ke tenda tetangganya ini, cuy. Di situ mereka kayak nggak bisa nih, balik lagi nih si Cecep, nggak bisa deh, yuk dalam. Mereka sempat heran dan bingung. Si Cecep malah kocaknya dia tuh bilang, apa jangan-jangan suaranya dari itu demit tuh ya? Tapi Andre ini kayak, mana ada anjir, sepanjang kita naik gunung, entah naik gunung atau bukan, kayaknya gak ada dah namanya setan bisa ngeluarin suara ngedesah gitu kan. Itu adalah suara yang paling aneh menurut mereka. Cecep juga cuma bisa garuk kepala. Dan suara itu bener-bener kenceng nih cuy. Jadi suara desahan itu masih ada. Tapi mereka bener-bener dikagetin. Yang ternyata suara yang awalnya itu suara desahan, tiba-tiba jadi suara teriakan histeris. Gitu kan. Mereka tuh bener-bener dikagetin. Tapi ketika mereka itu kan jadi refleks ya, jatuhnya kayak refleks, mereka mau ngecek. Tapi mereka pas mau ngecek atau mau nyamperin ke tenda sebelah, mereka bener-bener nggak punya keberanian buat nyamperin ke tenda tersebut karena sosok yang matanya merah ini cuy, itu masih ada. Balik lagi mereka berdua, gimana nih? Masa iya kita nggak nyamperin? Kayaknya ada sesuatu gitu kan. Ya gue sih bukan nggak mau nyamperin. Lu berani tuh ngadepin sosok yang kayak begituan. Cecep cuma garuk kepala doang. Lah gue juga agak berani. Tapi kenapa ya? Bahkan di situ pun ada suara yang dimana bukan suara perempuan doang, tapi ada suara cowok juga. Mereka itu seolah kayak panik. Ini apa, tolong gitu kan. Dan mereka teriak-teriak seolah kayak lagi kesakitan. Entah mereka ini kesakitan karena apa. Dan karena suara teriakan yang kayak kasihan banget nih sama si dua orang ini, Cecep sama si Andre ini buat ngeberaniin diri, buat nyamperin. Bodo amat dah, kita samperin. Karena udah nggak bener nih. Mereka ini nyamperin lah. Nah, ketika mau nyamperin pada saat itu, tiba-tiba sosok mata merah itu langsung hilang begitu aja, atau bisa dibilang nggak ada nih, nggak tahu kemana. Akhirnya mereka nyamperin, kenapa? Dan sampai akhirnya, tolongin bang, tolongin gitu kan. Mereka langsung refleks ngebuka yang namanya sleting tenda mereka. Dan ketika ngeliat, mereka benar-benar dikagetin dengan sepasang cewek sama cowok ini itu dengan kondisi bugil cuy. Tapi yang bikin ngeri itu adalah ada yang namanya cairan merah di area tempat mereka tidur. Dan bahkan cairan merah tersebut itu sampai ke bagian badan mereka, yang dimana kayak dibungkus sama cairan merah gitu cuy. Mereka berdua kayak, astagfirullahaladzim. Iya, karena ada satu cewek kan yang lagi nggak pakai baju juga, mereka langsung nunduk aja. Dan di situ pun si Cecep ini langsung kayak nanya, lu habis pada ngapain kok bisa-bisanya lu buka baju gini kan, ditanya terus. Sampai akhirnya si orang itu kayak, oh tolongin gua, ada kejadian gini-gini. Di situ pun ya udah lu pakai baju dulu, dua-duanya pakai baju dulu, ntar baru masalah ngomongin ditolongin gitu kan. Sampai akhirnya mereka buka pakai baju lagi. Nah, ketika udah selesai pakai baju, mereka itu ketakutan dengan kondisi ngedeketin si Cecep sama si Andri, dan kondisinya mereka masih yang namanya dibalut sama cairan merah tersebut cuy. Di situ pun ketakutan lah. Mereka itu bercerita bahwa ya mereka langsung jujur dan to the point tentang apa yang dilakukan sama mereka. Jadi mereka memang sedang melakukan begini-begini nih cuy. Ya gua kagak bisa jelasin lah ya, kalian udah bisa nebak sendiri. Di situ pun Cecep udah nggak pikir panjang dan langsung nonjok orang tersebut. Gila lu ya, geblek. Bisa-bisanya lu ngelakuin hal begitu di gunung. Emangnya gak ada tempat lain apa? Lu lagi sebagai cewek, mau-mauan aja
dan mereka itu cuma bisa nunduk. Tapi bukan perihal ditonjok, bukan perihal teguran, justru yang mereka takuti. Kelihatan dari raut muka wajah mereka ini, mereka itu takut dengan satu hal. Ya, entah apa pada saat itu. Di situ pun Cecep langsung ninggalin mereka berdua. Gua nggak mau terlibat dengan hal apa yang udah lu pada lakuin. Lu cari solusi dan jalan keluarnya sendiri. Gue mau cabut ke tenda gua dan jangan pernah ganggu atau datang ke tenda gua. Singkat ceritanya nih cuy, mereka berdua, Cecep sama Andri ini balik ke tenda mereka. Ketika balik, Cecep tuh bener-bener dongkol dan jengkel. Gimana nih? Dan Cecep pun udah bertekad, dia tuh bakal ngelaporin tentang perbuatan apa yang udah dilakuin sama mereka. Ya intinya sama orang-orang bawah gitu kan, sama orang-orang base camp. Karena ya kejadian ini tuh bisa dikatakan bukan untuk dicontoh gitu kan. Nah ketika mereka udah masuk ke tenda itu dan mereka juga lagi ngedumel-ngedumel, seketika cuy, cewek cowok ini itu tuh teriak histeris dan minta tolong, yang dimana Cecep sama Andri ini sebenarnya udah nggak peduli nih kan. Tapi gara-gara suara teriakan si cewek ini yang benar-benar histeris dan kayak seolah suaranya itu udah makin lama makin serak, akhirnya mereka berdua keluar. Dan ternyata ada sepasang mata merah lagi, yang dimana itu kondisinya mereka atau salah satu dari mereka, terutama si cowok, itu lagi main tarik-tarikan sama si cewek. Sedangkan si cewek yang lagi narik si cowoknya ini kondisi ya keseret juga gitu kan. Tapi seolah ditariknya ini bukan karena pengen diambil gitu cuy, bukan karena pengen kebawa kemana gitu. Justru ditariknya ini kayak dihantemin ke apa sih, pohon gitu, cek digituin. Ya kalian udah tahu kan gini. Ya aset satu-satunya gitu kan dipentokin ke pohon. Ya mau gimana lagi, mereka ini mau ngebantu tapi mereka nggak punya keberanian juga. Dan anehnya si perempuan ini langsung nengok sambil nangis, tolongin mas, tolongin gitu kan, sambil bener-bener nangis jadi-jadinya. Akhirnya mereka berdua kayak tergugah lah, dan ya udahlah gue tolongin gitu kan. Mereka tuh jalan. Dan di situ pun sosok makhluk ini tuh kayak seolah sadar dengan kedatangan dua orang tersebut, langsung natap ke mereka berdua. Cecep sama si Andri ini langsung tiba-tiba merinding, kakinya bener-bener gemeteran, dan sosok itu bilang, jangan ikut campur, mereka sudah lancang berada di kawasanku. Di situ mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa dan cuman bisa diam mematu. Sampai akhirnya sosok makhluk itu tiba-tiba pergi gitu aja, entah kemana, dan ninggalin si cewek sama si cowok ini dengan kondisi yang benar-benar si cowoknya pingsan, si ceweknya nangis. Akhirnya mereka berdua, Cecep sama Andri ini tersadar dan langsung buru-buru nyamperin dua orang ini gitu kan, nyamperin. Dan di situ mereka benar-benar dikagetin dengan beberapa luka cakaran dari mereka berdua, dan badannya itu masih kondisi dalam warna merah nih. Nah ketika itu langsung buru-buru dibawa ngedekatin tenda, dan mereka benar-benar dikagetin. Ternyata bukan cuma luka cakaran, melainkan ya memang itu tuh bekas garukan tangan mereka sendiri. Jadi ketika dibawa si cewek ini itu tuh benar-benar ngegarukin bagian badannya, seolah kayak kelihatannya tuh badannya tuh gatel banget pada saat itu. Jadi kayak benar-benar ledeh lah cuy. Apa ya, ledeh itu bahasanya ya kalau digarukin terus sampai lecet sampai lecet bener-bener. Dan singkat cerita, mereka cuma bisa nemenin sampai sekitaran subuh. Dan Cecep sama Andri ini memutuskan untuk kayak yang ya udahlah, subuh kita harus turun. Kayaknya kita nggak perlu bawa barang-barang kita. Kita harus buru-buru nurunin mereka berdua, karena kalau harus berlama-lama lagi, kayaknya mereka nggak akan bisa selamat dari gunung ini. Ya karena udah ngedengar sebuah
peringatan juga dari si makhluk itu bahwa kita nggak boleh ikut campur. Tapi di sisi lain kita ini juga harus bantuin mereka. Ya, setiap manusia memiliki kesalahan, tapi selama mereka mau berubah dan mereka juga menyesali tentang apa yang mereka perbuat, ya udah kita harus tolongin sebisa kita. Dari situ pun Cecep udah kayak ya udahlah, biar nanti kayak pihak yang berwajib aja buat ngurus mereka ini. Sampai akhirnya mereka itu turun sekitaran jam 4-an tanpa membawa apapun. Mereka itu jalan turun. Tapi anehnya ketika jalan turun ini, kondisi si cowok itu kan digendong. Badan si cowok ini bener-bener bau. Bahkan bukan badan si cowok doang, badan si cewek pun bener-bener bau. Baunya itu bau anyir, bau amis dari cairan merah itu. Tapi ya mau gimana lagi, ya udah ayo turun. Dan Cecep sama Andri ini ngerasa bahwa ada satu sosok yang ngawasin. Tatapannya itu bener-bener tajam. Sampai akhirnya ketika mereka lagi asik-asiknya jalan dengan kondisi ketar-ketir dalam hatinya, mereka dihadang dengan satu sosok yang sebelumnya ngusilin atau yang namanya ya nggak seneng sama si cewek cowok ini, cuy. Mereka dihadang dan sosok ini bilang, mau dibawa kemana dua manusia itu? Dua manusia itu sudah jadi milikku dan kalian tidak berhak untuk membawanya turun. Di situ pun Cecep ini kayak bilang lah, lu nggak bisa berbuat seenaknya kayak gitu. Apapun yang terjadi, mereka bakalan gue bawa turun. Dan terlepas dari apa yang mereka perbuat, ya namanya juga manusia bisa melakukan kesalahan gitu kan. Tapi sosok itu kayak munculin muka dan tatapan yang benar-benar marah sama si Cecep sama Andri ini. Tapi kali ini Cecep udah bertekad buat ngebawa mereka buat turun ke bawah gitu kan. Sosok itu tuh jalan perlahan ke depan. Tapi cuy, si Andri ini dari belakang lari sambil nendang itu sosok. Ngapain lu maju-maju? Enak aja lu mau ngapa-ngapain temen gua ya. Set. Tapi ketika maju dan nendang sambil terbang gitu cuy, sosok itu tiba-tiba lenyap. Tapi cuy, ada sebuah kata-kata terakhir yang diucapin sama sosok tersebut. Mereka berdua akan menanggung akibatnya. Dan setelah dari omongan tersebut, itu benar-benar ketika mereka jalan turun lagi, itu suasana di situ benar-benar kayak angin kenceng, bahkan disusul sama yang namanya air hujan. Entah itu dari kabut, tapi kalau dari kabut harusnya ada kabutnya, tapi ini nggak ada. Tapi hujannya ini kayak ser, ada terus hilang lagi ser, dan itu anginnya benar-benar kenceng. Cecep sama Andri ini bahkan sampai ketar-ketir, yang dimana seolah kayak ada pohon yang mau rubuh, tapi ya faktanya nggak ada gitu kan. Si cewek cuma bisa nangis. Nah sedangkan si cowoknya ini benar-benar dalam kondisi pingsan. Cece pun nggak tahu kondisinya aslinya itu kayak koma kah, kritis kah, atau gimana, nggak tahu. Singkat cerita, mereka itu bisa turun ke bawah dengan kondisi sekitaran jam 9 atau jam 10-an. Nah ketika turun ini, mereka ini benar-benar melipir atau nggak melalui jalur resmi, yang dimana Cecep udah punya pikiran kalau jalan ke bawah itu kondisi ada beberapa pendaki yang kemungkinan naik. Tapi kalau misalkan harus papasan dengan pendaki lain, mereka udah pasti namanya dapat pertanyaan dan jadi sebuah tontonan, yang dimana sanksi sosial itu benar-benar jauh lebih kejam gitu kan ketimbang lu masukin penjara. Di situ pun karena punya hati nurani melipirin ke jalan yang memang dia laluin atau jalur evakuasi gitu kan, dilewatin set. Sampailah di sebuah desa mereka gitu kan, langsung laporan dan sebagainya. Dan ketika udah sampai, benar-benar warga di situ pun marah dan murka. Ketika udah diserahin, kan udah ditanya-tanya nih, dijelasin dan sebagainya udah dijelasin gitu kan. Cecep sama Andri ini
memutuskan untuk pengen naik lagi dan prepare barang-barangnya, terus mau dibawa turun termasuk sama si barang pendaki ini. Tapi ada salah satu kuncen yang bilang, kalian berdua nggak boleh pergi ke atas dulu. Dan langsung kuncen itu langsung bilang, coba kalian lihat. Ya, ketika dilihat, gunung tersebut itu yuk bener-bener kayak bertopi. Kalian udah tahu lah ya, kalau gunung itu bertopi pakai awan, di atas itu bener-bener badai. Bahkan saking anehnya si awan ini tuh benar-benar nutupin setengah gunung, bahkan kayak kelihatan deket banget itu awan. Di situ pun kayak kalau lu naik lagi ke atas itu udah dimungkinkan nggak bakalan yang namanya kalian bisa selamat, atau pasti akan ada terjadi hal-hal yang aneh gitu kan. Dan si kuncen ini pun nyuruh untuk ke beberapa orang atau si pengelola pendakian gunung tersebut itu untuk nutup pada hari itu juga sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu tuh benar dikerahin. Sedangkan kasusnya si 2 orang ini pun ditangani. Tapi yang Cecep tahu, si 2 orang ini ngalamin gatel-gatel, tapi Cecep nggak ngikutin perkembangan dari kasus si 2 orang ini. Karena ya ketika udah di sana karena diomelin dan sebagainya, tapi langsung diburu-buru dibawa ke rumah sakit dan nggak tahu juga dan nggak mau kepo juga dengan apapun yang terjadi sama mereka. Karena ya setidaknya tugas mereka udah ngebawa mereka turun dengan selamat. Ya terlebih nanti akan kenapa-napa, yaitu di luar tanggung jawab mereka. Karena mereka juga nggak mau yang namanya ikut pusing buat mikirin kejadian tersebut. Toh itu karena perbuatan mereka. Sampai akhirnya ketika mereka turun dan selesai dari kejadian itu pun akhirnya ya sudah, mereka nggak naik ke atas selama sekitaran sebulan. Dan yang paling aneh nih cuy, ketika mereka mau naik, entah itu diambil sama pendaki lain atau sama siapa pada saat itu, barang-barang mereka itu raib semua. Cecep sama Andri sampai kesel, kenapa? Siapa yang berani ngambil? Tapi kalau Akam sih pasti mereka juga bakalan laporan dan ngasih tahu gitu kan. Tapi ya sudahlah, namanya barang-barang bisa dibeli lagi. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya, segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, kalian pikirin gitu kan. Karena ya jangan pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh di rumah orang gitu kan. Ya bukan di rumah orang doang gitu, tapi ya dimanapun ya udah nggak boleh berbuat jahat gitu kan. Dan segala sesuatu hal yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.